teman-teman. Halo, selamat malam. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Setelah Versatlock pertama kemarin sama Kak Kevin, malam ini kita bakal ngobrol asik lagi nih sama narasumber yang gak kalah kerennya. Malam ini kita bakal bahas tentang UPN Ferry. Hayo teman-teman di sini, ada yang udah tahu belum tentang UPN Ferry? Nah, buat tahu lebih jauh tentang UPN Ferry, jangan sampai ketinggalan ya. Tetap stay di IG Live ini, oke? Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul 19.30 nih teman-teman. Jadi kita invite dulu narasumber yang sangat luar biasa ini. Nah, beliau merupakan dosen di FK UPN VJ yang sangat hebat. Kita undang dulu ya. Baik, Assalamualaikum dokter, selamat malam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dok? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya dok atas kesempatannya. Saya izin untuk memulai talk show kita malam ini ya dok. Iya, boleh, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan selamat datang teman-teman di acara Versatlock 2 dengan tema Research with UPN Ferry. Perkenalkan, saya Salsabila Lutfi, biasa dipanggil Salsa, sebagai MC yang akan memandu acara dan juga menemani teman-teman semua di dalam beberapa menit ke depannya. Sebelumnya, saya juga mengucapkan selamat datang kepada para penonton IG Live ini, dan juga selamat datang kepada pembicara kita malam ini yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Sohrai Lardo, spesialis penyakit dalam konsultan PhD. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Salsa dan para adik-adik mahasiswa FKUPN dan juga pada yang menjadi peserta kegiatan pada malam ini. Baik, Dr. Sohrai Lardo, spesialis penyakit dalam konsultan PhD, merupakan salah satu dosen kebanggaan di FK UPN VJ, di mana beliau juga merupakan seorang internis di RSPAD Gatot Subroto yang expert di bidang infectious disease. Dr. Sohrai juga aktif di bidang penelitian, sudah banyak sekali publikasi internasional yang dilakukan oleh beliau. Bahkan tercatat sekitar 30 publikasi internasional. Nah, di antaranya salah satunya itu adalah hubungan kualitas penggunaan antibiotik menggunakan Allergisense dengan keberhasilan pengobatan pada sepsis MDR gram negatif di rumah sakit tersier pada tahun 2020. Bahkan juga ada yang sudah dipublikasikan di PubMed, yaitu The Effect of a Unique Propolis Compound on Clinical Outcomes in Patients with Dengue Hemorrhagic Fever. Nah, selain itu juga, Dr. Sohrai ini giat sekali nih dalam menulis karya. Bahkan sudah belasan buku karya beliau yang telah diterbitkan. Salah satu contohnya yaitu buku Pendekatan Komprehensif Terhadap Infeksi. Luar biasa sekali dokter, kami sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan dokter pada malam kali ini.
Baik Ya, dokter, mungkin alhamdulillah. boleh disapa dulu teman-teman yang sudah bergabung dok. Ya, selamat malam kepada adik-adik mahasiswa, kemudian juga yang mengikuti Versa Talk ini. Saya sangat berbahagia dan bangga diundang oleh para adik-adik mahasiswa, mungkin lebih tepat sebagai anak-anak saya ya. Generasi milenial penuh dengan semangat dan juga mungkin juga punya pola pikir yang futuristik ya, beda dengan kami-kami yang generasi baby boomers ya, karena ke depan ini khususnya dunia kesehatan itu adalah dunia kalian, dan bagaimana nanti merangkumnya, mengembangkannya dan mengisi untuk perbaikan dunia, terutama adalah peradaban ya, kehidupan yang lebih baik. Baik dokter. Nah mungkin kita lanjut saja ya dok ya langsung ke acara sesi bincang-bincang talk show kita. Jadi dok mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mula dokter bisa terjun ke bidang penelitian ini dok. Mungkin bisa diceritakan sedikit dok ke teman-teman. Ya, jadi saya terjun ke bidang penelitian ini sejak tahun 2009 ya, saat saya baru bertugas sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSPAD Gatot Subroto sebagai dengan pangkat mayor. Nah, penelitian saya pada saat pertama kali itu adalah diajak oleh senior saya, Kepala Lembaga Riset Kesehatan Angkatan Darat, itu Kolonel Dr. Hendy Yogya, untuk meneliti survei ya, lebih tepatnya survei malaria di Papua. Wah ternyata sudah cukup lama ya dok ya sejak tahun 2009. Lalu Ya, dok, betul. mungkin dari sekian banyak penelitian yang telah dokter jalani ini, apakah ada penelitian yang paling berkesan dok? Ya, sebenarnya beberapa penelitian yang saya jalani sangat berkesan ya, baik itu yang bekerja sama dengan lembaga Eijkman, Institut Tropical Disease UNER, maupun bagian parasitologi Fakultas Kedokteran Unhas dalam hal ini. Namun ada penelitian yang memberikan kesan mendalam, yaitu penelitian ekstra batang cempedak sebagai profilaksis malaria. Penelitiannya pada prajurit yang bertugas di pengamanan perbatasan Kalimantan. Kita melakukan perencanaan, persiapan, kunjungan batalion, pelatihan, dan kesertaan penelitian di daerah operasi. Jadi kita memantau waktu itu sekitar 3 bulan, ya 2-3 bulan untuk melihat efektivitas satu obat. Jadi penelitian RCT itu memang tidak harus di rumah sakit ya. Jadi kalau kita sebagai TNI itu bisa di lapangan. Baik dokter, ternyata sangat panjang sekali ya dok prosesnya dan tentunya pengalaman yang sangat berharga juga di setiap penelitian-penelitiannya ya dok ya. Dan mungkin dok, manfaat apa saja ya dok ya yang sudah dokter dapatkan ketika terjun di bidang penelitian ini, baik itu untuk masyarakatnya, untuk kampus dari UPNVJ-nya, dan juga untuk karir dokter sendiri. Iya, yang penting bahwa bagi adik-adik penelitian itu membentuk suatu karakter value ya sebagai akademisi. Karena saya bertugas sebagai militer, maka saya harus membangun suatu kepribadian akademik leader ya. Jadi akademik leader ini diharapkan nantinya menjadi suatu konsep bagi UPNVRI yang akan kita sosialisasikan kepada segenap mahasiswa FKUPN veteran, yaitu suatu spirit competitive research berbasiskan bela negara. Jadi mahasiswa FKUPN sejak ini sudah memiliki bekal ya dan kultur riset untuk bisa berkompetisi dengan mahasiswa FK yang lain. Jadi academic leader ini harus menjadi ikon ya bagi mahasiswa UPN sejak dia masuk ke Fakultas Kedokteran.
Baik, terima kasih banyak Dok. Nah, berarti nih teman-teman semua yang anak-anak mahasiswa-mahasiswa FKUPN, berarti kita tuh harusnya sepatutnya harus bersyukur nih, karena dibimbing sama para dokter yang memiliki visi untuk membekali spirit kompetitif research yang berbasis bela negara. Dan tentunya hal ini tuh penting sekali yang dimiliki oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, mungkin kita lanjut saja ya Dok ya ke pembahasan utama kita yaitu tentang UPN Ferry-nya. Nah, karena di sini juga mungkin teman-teman belum tahu nih Dok, jadi mungkin bisa diceritakan apa itu UPN Ferry, lalu sejak kapan dibentuknya, dan juga tujuan dari pembentukan UPN Ferry ini Dok. Ya, jadi Open Ferry itu digagas sejak 2 tahun yang lalu, ya bersama dua dosen FKUPN yang memiliki visi bersama untuk memajukan Competitive Research University, yaitu Ibu Andri Pramesyanti, Magister Biomed PhD, dan Bapak Yudi Nugraha, Magister Biomed PhD yang sekarang sedang namanya postdoktoral ya di Italia ya, memperdalam tentang antibodi monoklonal pada COVID. Nah, kemudian kita secara bertahap membuat konsepnya, kemudian di tengah kesibukan masing-masing mengadakan pertemuan dengan rektor dan jajaran untuk mengembangkan lebih lanjut UPN Ferry. Prinsipnya UPN Ferry ini menjadi suatu rumpun multidisiplin keilmuan kesehatan. Jadi bukan hanya FKUPN, kita akan menggandeng Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Teknik, dan kita harapkan 5-10 tahun ke depan lembaga ini akan berdiri sejajar dengan lembaga lainnya seperti lembaga Eijkman, ITD UNER dan IMERI, atau juga pusat kedokteran tropis di UGM ya. Jadi itu adalah universitas-universitas yang sudah mungkin puluhan tahun membentuk lembaga riset seperti ini. Baik dokter, lalu dok, saya juga penasaran nih dok, hal apa sih dok yang membuat dokter bisa mencetuskan ide ini untuk membentuk UPN Ferry dok? Iya, karena 2007 kan saya jadi dosen tetap di FKUPN ya, mulai dari asisten ahli, kemudian mendapatkan NDDN, sekarang sudah menjadi lektor. Penugasan saya di RSPAD itu membangun saya ya semangat untuk berkontribusi dalam konteks rahmatan lil alamin ya. Jadi penugasan sebagai koordinator pendidikan penyakit dalam untuk FKUPN selama 5 tahun, saya itu memahami betul dari 2007 itu bagaimana kapasitas dan kemampuan para mahasiswa kedokteran ya. Jadi jenjangnya sangat tinggi sekali, jadi sangat lebar ya. Ada yang pinter banget, ada yang harus dibimbing ya. Nah, itu menjadikan suatu pembelajaran waktu itu dengan beberapa dosen bahwa kita harus membuat satu terobosan. Ya, jadi terobosannya adalah semangat ya kesehatan yang tidak hanya dimiliki oleh fakultas kedokteran. Jadi kita harus memberdayakan nanti dengan beberapa fakultas yang lain, FIKES dan Fakultas Teknik untuk Medical Engineering, FIKES untuk program komunitas preventif, sehingga kemampuan daripada mahasiswa fakultas kedokteran itu tidak hanya berparadigma dengan ilmu-ilmu yang ada di rumah sakit. Jadi ada value lebih, dan itu bisa dikembangkan dari kerjasama riset. Baik dok, lalu dok untuk mendukung dan juga mempersiapkan dari tujuan-tujuan yaitu menjadi institut rumpun multidisiplin kesehatan dengan khasannya itu yaitu spirit bela negara tadi ya dok. Nah, sejak dibentuk sampai dengan saat ini, hal apa saja dok yang sudah dilakukan atau mungkin diraih oleh UPN Ferry ini dok? Ya, jadi UPN Ferry ini sebenarnya baru 2 bulan ya. Jadi SK dari dekan itu kan bulan Juni. Jadi kita sekarang seperti rumah, kita membuat satu landasan. Ya, landasan itu kebijakan, kemudian SOP,
bagaimana membuat satu sistem kerja atau deputi sistem, ya. Kemudian bagaimana kita bisa membangun satu pemberdayaan lembaga internal dan kerjasama dengan lembaga eksternal. Jadi alhamdulillah saya sudah menghubungi lembaga-lembaga riset di berbagai universitas termasuk Eijkman, ITD UNER yang sudah mapan. Mereka sangat bergembira nanti akan bekerja sama dengan UPN Ferry. Kalau nanti ada ruang lingkup student capacity research dalam rangka kolaborasi, itu juga akan sangat baik. Artinya kita memahami kapasitas kemampuan kita, kelebihan kekurangan. Mungkin mahasiswa dari UI, UNER juga mereka punya nilai lebih yang tidak kita miliki. Nah, dengan demikian kita mahasiswa FKUPN itu punya suatu perspektif global, ya, bahwa kita tidak merasa pinter sendiri. Banyak di luar juga ya punya nilai lebih. Kita juga tidak harus jadi rendah diri karena kita sudah punya suatu spirit, ya. Salah satunya spirit riset bela negara. Baik dok, lalu dok di website dari UPN Ferry ini, saya juga menemukan adanya tentang gagasan riset bela negara ya dok, yang seperti tadi dokter juga sampaikan. Mungkin dok bisa disampaikan juga ke teman-temannya apa yang dimaksud dari gagasan riset bela negara itu dok, dan mungkin tujuannya itu seperti apa ya dok? Iya, ini kan kaitannya untuk mahasiswa itu ada suatu bagian website yang namanya Student Capacity Research, ya. Jadi kita bicara dengan tim yang menggagas UPN Ferry ini, melihat bahwa para mahasiswa FKUPN itu sebenarnya memiliki gagasan inovatif, ya, dan riset, ya, yang mungkin selama ini tersembunyi. Ini pengamatan saya dari Google Meeting dengan para mahasiswa, kemudian bagaimana mereka mempresentasikan systematic review, bagaimana menampilkan satu jurnal dan case. Wah, ini ternyata mereka punya potensi yang besar dan perlu diwadahi. Jadi kalau dari adik-adik punya suatu gagasan, apakah secara individu atau kelompok, silakan ditulis di Student Capacity Research. Dan ini juga kita memuat tulisan para senior yang baru lulus, yang bertugas di Kopassus atau yang di tempat-tempat lain, bagaimana mereka setelah bertugas bahwa pengalaman di UPN itu sudah spirit bela negaranya itu ternyata membentuk satu karakter yang kuat di bidang penugasannya. Baik dokter, nah teman-teman tadi dengarkan semuanya. Jadi ini adalah peluang kita untuk bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi dan lebih tertantang lagi nih untuk meneliti sesuatu. Nah dok, di web UPN Ferry juga dok tadi sudah disebutkan juga ada student capacity research. Nah di situ juga saya menemukan adanya suatu artikel yang judulnya itu Spirit Pembelajaran di FKUPN Veteran yang membentuk dokter TNI berwawasan bela negara ya dok. Nah, apakah hal ini itu berarti UPN Ferry juga dapat mendukung mahasiswa-mahasiswanya dalam mengejar karir di bidang kemiliteran dok? Iya, kalau saya kira itu sudah lama ya, karena UPN Veteran itu sejak tahun 93 itu memang tujuan utamanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dokter TNI, ya. Jadi kebutuhan dokter TNI itu sebenarnya yang kita hitung dalam 5 tahun ke depan itu sekitar 500 dokter. Sedangkan kebutuhan dalam setiap tahun yang terpenuhi baru 75. Jadi kan tidak sesuai. Ya, jadi nah sekarang ini di UPN itu alumni di tentara itu udah sekitar 130. Ya udah pada dokter spesialis, udah level-level kepala rumah sakit di daerah, ya, jadi pangkat Letkol Mayor. Ini menjadi potensi yang besar. Nah, yang muda-muda ini kan mereka sudah terdidik dengan riset, ya. Jadi angkatan-angkatan kalian ini, maka itu akan menjadi nilai lebih. Jadi membentuk satu karakter riset bela negara. Jadi cirinya adalah kita selalu siap berkompetisi. Nah, ini yang
mudah-mudahan terutama yang saya bimbing kemarin saya minta untuk menulis karena mereka tersentuh ya. Kalau angkatan yang 93 94 itu pertemuan dengan saya itu mereka itu dulu nggak ada ruang kuliah. Ya, ruang kuliah itu di beberapa tempat di gedung-gedung TNI. Jadi pindah-pindah itu cerita mereka itu ya, kuliahnya itu. Sampai satu waktu katanya mau dilikuidasi dimasukkan ke UI. Tapi mereka menolak, itu tahun-tahun 95. Dan setelah itu akhirnya ternyata karena TNI mendukung penuh sehingga FKUP ini bisa berjalan. Itu adalah fase sebelumnya. Nah, fase kalian ini adalah fase teknologi, fase mempunyai visi futuristik ke depan. Artinya apa? Artinya harus bisa menjembatani kemampuan keilmuan kedokteran dalam konteks biomolekuler, ya, tingkat sel, tapi juga bisa menjembatani permasalahan community preventif, kesehatan yang ada di masyarakat, ya. Misalnya memberdayakan masyarakat miskin untuk kualitas hidupnya sehat dan berproduktif, itu salah satu juga harus berpikir seperti itu. Tapi adik-adik juga memahami, saya memahami suatu biomolekuler patofisiologi kalau di bidang infeksi, misalnya tentang demam berdarah. Kan? Di satu sisi seperti itu. Ya. Yeah. Wah, berarti sangat menarik ya dok ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa ini harus semangat untuk mengejar karirnya ya dok ya. Dan apalagi untuk di FKUPN sendiri ini juga mendukung ke bidang militeran ini. Lalu dok, untuk saat ini apakah ada program kerja yang sedang atau mungkin yang akan dicanangkan akhir-akhir ini? Dan namun khususnya untuk program yang akan banyak melibatkan peran-peran dari mahasiswa ya dok? Iya, prinsipnya adalah kita akan mendukung sesuai dengan ide Kampus Merdeka, itu pertama ya. Jadi mahasiswa yang mempunyai suatu ketertarikan di bidang riset, dia bisa mengembangkan kompetensi di masa depan seperti apa. Kemudian dengan adanya revolusi industri, berarti kita harus mempunyai suatu perspektif yang mendukung kemampuan dalam bidang IT. Ya, jadi ide dan gagasan ini harus diwujudkan dalam pengabdian masyarakat. Nah, ini juga akan merubah satu perspektif ke depan bahwa tidak semata lulusan kedokteran itu harus mengambil spesialis. Apakah spesialis bedah, apalagi bedah saraf, bedah ortopedi dan sebagainya, atau juga spesialis-spesialis yang tanda petik katanya basah. Karena perspektif ke depan itu adalah mungkin saja di antara adik-adik ada yang ingin menjadi seorang periset. Ya, setelah saya dokter ini saya tidak akan praktek, saya akan kerja di lembaga seperti di Eijkman. Di Eijkman itu saya ada sampai 10 tahun ini masih aktif di kerjasama penelitian. Itu ada beberapa dokter yang menjadi suatu riset asisten di sana. Kemudian disekolahkan S2 bidang riset kedokteran di Australia. Setelah kembali itu, dia kembali di Eijkman. Itu gajinya cukup. Bahkan kalau ada kerjasama penelitian dengan luar negeri, itu penghasilannya tidak kalah dengan dokter spesialis. Jadi saya ingin membuka perspektif bagi adik-adik ya, untuk menjadi dokter tidak harus jadi dokter spesialis. Ya. Wah, sangat menarik ya dok ya. Ternyata baru tahu juga nih dok, ternyata bisa kayak gitu juga ya dok ya. Lalu Ya, dok, karena udah mungkin beda ruang lingkup kehidupan sekarang. Dulu itu jadi kerja di Eijkman, kerja di lembaga riset itu bagi dokter-dokter itu dianggap di pinggiran. Karena seseorang jadi dokter, jadi spesialis, pasiennya sehari 50 jadi sampai 100 ya. Punya mobil, punya segala macam. Dilihat dokter periset hidupnya sederhana. Tapi sekarang value-nya sudah berubah. Ya. Artinya gini, sekarang generasi adik-adik mungkin tidak melihat temannya yang mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus itu sebagai suatu nilai lebih. Belum tentu. Karena nilai lebih kita itu sebenarnya dari ilmu.
ilmu dan mungkin juga kita amalkan, ya. Jadi itu yang harus dibangun dari value, spirit, competitive research, ya, bahwa kalau masalah-masalah rezeki dan sebagainya itu memang sudah ada yang atur. Hanya maksud saya perspektifnya generasi kalian sudah berbeda. Karena saya punya 2 anak, yang satu baru lulus S2 dari NTU Singapura, satu lagi S2 di Melbourne. Ya, jadi mereka juga perspektifnya berbeda dalam memandang suatu karir dan kehidupan ke depan. Saya kira itu. Baik dok, ternyata benar-benar sangat menarik ya dok cerita-ceritanya. Lalu dok, karena di sini merupakan mahasiswa ya dok ya. Nah di sini apakah apa gitu dok yang bisa kami kontribusikan untuk UPN melalui kegiatan dari UPN Ferry ini dok? Ya, jadi gini. Jadi manfaatnya itu sudah tentu dengan pola pikir milenial, ya, cara berpikir adik-adik yang sangat cepat, ya, kadang-kadang mungkin forwardnya tuh beda dengan kita. Jadi ada ide-ide penelitian yang bisa dikembangkan bukan hanya di bidang kedokteran, tapi dalam rumpun multidisiplin, ya. Seperti di ITD UNER itu ada mahasiswa kedokteran yang dibawa pembimbingnya di ITD UNER untuk meneliti tentang penggunaan membuat alat mikroskopis yang bisa memeriksa malaria di hutan. Misalnya pakai aki mobil. Nah, dia mahasiswa kedokteran digabung dengan mahasiswa teknik misalnya, ya. Kemudian juga mempunyai nilai hasil risetnya atau produk atau suatu model pemberdayaan kesehatan di masyarakat. Ya, misalnya waktu saya kemarin membimbing Abdimas penelitian mahasiswa, itu mereka meneliti tentang pemberdayaan sampah di suatu kampung binaan UPN di Bogor. Ya, jadi itu akan menjadi suatu nilai lebih. Tetapi yang kita harapkan ini adalah UPN Veteran doakan saja bisa bekerja sama dengan suatu universitas yang nanti sesuai, ya, seperti Eijkman dengan Oxford, ya, ITD UNER itu dengan Kobe University. Nah, itu nanti akan ada kerjasama baik itu tingkat dosen atau mahasiswa dalam riset-riset. Jadi nanti kan ada pertemuan, oh ya, mahasiswa di satu universitas di luar negeri, risetnya seperti ini, ada yang pas, nah itu bisa kolaborasi. Jadi silakan saja adik-adik ini dari sekarang mulai ada fokus peminatan. Tapi riset itu menjadi salah satu yang harus menjadi fokus, ya. Baik dokter, lalu dok, tadi juga sudah disebutkan ya dok ya. Jadi saya memastikan saja dok. Jadi untuk UPN Ferry ini juga bukan hanya diperuntukkan untuk FK saja ya dok ya. Bisa untuk fakultas-fakultas yang lainnya seperti untuk IKES, lalu untuk teknik ya dok ya. Iya, jadi waktu kami menggagas ini dengan Bu Andri, dengan Pak Yudi, dan dengan Bu Rektor, akhirnya kita ketemu dengan FIKES dan Fakultas Teknik. Jadi nanti kita gabung itu multidisiplin, ya, multidisiplin yang menjadi suatu karakter baru, ya. Jadi nanti kita melihat kalau jadi seorang dokter itu tidak hanya sebagai dokter yang ahli klinik, ya. Jadi dengan perspektif dari FIKES, mungkin juga ada yang berminat mahasiswanya di bidang medical engineering dari Fakultas Teknik, kita akan lebih luas, ya. Jadi kalau nanti salah satu dari adik-adik ada yang jadi pejabat, menteri kesehatan, kepala rumah sakit misalnya, jadi tidak berpikirnya dengan micromanagement, tapi dengan macromanagement. Jadi tidak dengan ego spesialisnya, tapi dia bisa melihat ruang-ruang lain yang bisa dia kembangkan waktu dia menjadi seorang pimpinan. Seperti itu. Baik dokter, saya juga jadi penasaran nih dok, bagaimana gambaran dari alur pengajuan penelitian UPN Ferry-nya dok untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin mengajukan penelitian juga dok.
Iya, jadi saya kerjasama dengan ITD UNER itu ada beberapa penelitian. Jadi kita dulu sering berkunjung ke sana. Itu di sana itu ada suatu dinding besar ya yang membuat suatu pohon penelitian. Jadi kita harus membuat pohon penelitiannya dulu ya, yang cakupannya multidisiplin, kemudian nilainya adalah nilai yang riset bela negara, artinya punya kemanfaatan untuk masyarakat. Ya, jadi, nah kita akan kembangkan itu sesuai dengan yang menjadi bidang kita, yaitu kesehatan matra, misalnya kesehatan bencana, kemudian community preventif, ya, pencegahan kesehatan, dan juga medical engineering. Nah ini nanti kita akan kerjasama dengan MRU atau juga dengan LPPM, ya. Tapi kita lebih ke arah sebenarnya pengembangan eksternal. Jadi bagaimana adik-adik juga nanti menyuarakan keluar, ya, bahwa UPN sekarang punya UPN Ferry. Usianya baru 2 bulan nih. Jadi kita dapat tanggung jawab dalam 2-3 tahun ini sudah mulai establish, ya. Itu yang ingin kita harapkan. Jadi mudah-mudahan sih pelan-pelan kita akan kembangan UPN Ferry ini bisa seperti lembaga-lembaga riset universitas yang sudah mapan. Baik dok, amin. Lalu dok, karena di sini juga mahasiswa S1 ya dok ya. Mungkin ini juga pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih dok. Nah karena mahasiswa S1 ini kan nanti akhirnya itu nanti ada pengajuan skripsi ya dok. Nah apakah mahasiswanya ini bisa bekerja sama atau dibimbing oleh UPN Ferry-nya dok? Kalau memang bisa, alurnya seperti apa ya dok? Iya, jadi sebenarnya kan kalau adik-adik mahasiswa itu sudah jelas sistemnya ya. Jadi ada kaprodinya, kemudian wewenang pendidikan, skripsi dan sebagainya udah di bawah wewenang fakultas. Ya, jadi kita nanti juga akan menyusun rencana pelaksana kegiatan UPN Ferry. Jadi kita akan membuat wahananya, wahana bahwa UPN Ferry bisa didayagunakan untuk menguatkan mahasiswa dalam penelitian skripsi. Jadi seperti itu. Jadi ada yang sifatnya memang sudah menjadi formal pendidikan bagi adik-adik, ya, kan ada penilaian dan sebagainya. Sedangkan UPFRN itu adalah sebagai wahana untuk meningkatkan kapasitas kemampuan, ya, nanti dalam menyusun skripsi. Baik dok, berarti untuk teman-teman di sini semuanya juga semoga nanti bisa berkesempatan ya untuk berkontribusi dan juga ini soal ini. Nah, mungkin dari dokter sendiri harapan apa yang ingin dicapai untuk UPN Ferry ini ke depannya dok? Iya, jadi kita ini kan UPN Ferry menjadi suatu kampus bela negara. Ya, jadi sudah lama itu kan digaungkan UPN Veteran sebagai kampus bela negara. Nah, UPN Ferry ini mengisi dalam bidang riset bela negaranya. Ya, jadi, nah bagaimana mengimplementasinya mungkin nanti akan bersinergi dengan program kesehatan matra. Jadi ada proses namanya learning by doing, ya. Jadi bekerja sambil melihat konsep apa sih yang paling pas ya dengan produk UPN Ferry yang bisa Baik, Jadi kita sudah punya bidang green, ya, kemudian dan kesehatan matra. baik dok, mungkin boleh dilanjutkan tadi terputus-putus dok. Iya, jadi yang bisa kita lakukan adalah bahwa UPN Ferry ini merupakan bagian dari spirit UPN Veteran sebagai kampus bela negara. Jadi kita mengembangkan kapasitas riset bela negara yang nanti akan kita jalankan secara proses learning by doing, ya, dengan produk yang diharapkan mewujudkan
suatu nilai kesehatan matra dan riset. Baik dok, ternyata uh, bagus sekali ya dok ya. Jadi semoga aja nanti UPNVRI ini ke depannya bisa sejajar dengan lembaga-lembaga yang lainnya ya dok ya. Luar biasa sekali. Mungkin dok selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Jadi saya mempersilakan teman-teman semua nih jika ada pertanyaan boleh mengetik pertanyaannya di fitur box Q&A ya teman-teman. Oke dok, mungkin ini sudah ada pertanyaan. Saya izin membacakan dok dari akun Instagram Kamila Nursyahla. Dok izin bertanya, apakah UPNVRI ini ada pelatihan atau pendidikannya dok? Mungkin boleh dijawab dok, silakan. Jadi nanti kita akan ada, Ya. tapi kan kita fokusnya adalah suatu pelatihan riset ya, yang sifatnya multidisiplin. Ya, jadi kalau bisa bekerja sama dengan universitas yang menjadi sister research university, itu akan lebih berkembang. Ini saya ikuti waktu saya kerjasama dengan ITD UNER. Waktu itu datang dua ahli HIV dari Kobe University. Mereka mengadakan pelatihan selama 2 hari bagaimana mengkultur sel-sel HIV yang terinfeksi HIV, dan dari kultur itu bagaimana nanti kita menilai makna pengembangan untuk kondisi beratnya pasien atau juga penanganan lebih lanjut. Nah seperti itu, jadi pelatihan-pelatihannya lebih ke arah membangun riset ya, jadi pendidikan dan pelatihan. Ya mungkin dalam beberapa hal nanti akan kerjasama bisa dengan MRU atau LPPF, tapi kita lebih fokus mengenai kesehatan multidisiplin. Baik dok, semoga jawaban dari dokter Sora ini bisa menjawab pertanyaan dari akun Kak Kamila Nursyahla ya. Selanjutnya dok, mungkin dari teman-teman masih mengetik pertanyaannya. Jadi izin dok saya yang bertanya, apa sih dok dari ciri khas UPNVRI ini yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lainnya dok? Ya, jadi ini sesuai dengan cita-cita UPN Veteran 2024 kan menjadi competitive university. Ya. Competitive university kan dalam pengertian luas ya. Baik itu lembaganya, SDM-nya, rekrutmen dosen, dan terutama adalah pemilihan mahasiswa-mahasiswa yang terbaik. Nah, untuk UPNVRI ini kita juga ingin mengembangkan sebagai competitive research university ya, sebagai karakter yang berkelanjutan. Dan ini spiritnya adalah spirit riset bela negara. Nah, yang kedua adalah kita bisa membangun suatu jejaring ya, networking. Ya, networking itu bisa dengan lembaga di dalam atau di luar negeri. Dan yang ketiga menjadi modeling academic leader. Nah, ini yang mungkin yang harus dirumuskan ya. Apa sih yang dikatakan sebagai academic leader itu? Artinya dia punya jiwa kepemimpinan di bidang akademik ya, salah satunya di bidang riset. Nah, menjadi seorang researcher yang berintegritas, nah itu perlu satu proses, ya, proses yang panjang. Nah, kalau saya kan prosesnya dari 2007 berpangkat mayor, jadi itu umur sekitar 46. Nah, adik-adik harus dari sekarang, ini yang ingin kita didik. Jadi mungkin saja ada yang udah ingin jadi seorang PhD pada usia, nanti lulusnya usia berapa nih kalau lulus dokternya? Untuk lulus dokternya, gelar dokternya itu, ya dok? Angkatan Salsa ini berapa nanti angkatannya? Lulusnya Untuk usia gelar berapa? dokternya itu usia sekitar 24 tahun dok. Udah jadi dokter 24 tahun ya? Iya, insya Allah dok. Jadi mungkin ada yang bercita-cita umur 30 udah PhD. Nah itu dibangun. Amin.
Karena saya jadi Iya, seorang Dok. dokter itu 2016, jadi umur 2016 tuh pikir umur 55 ya, 54 menjadi seorang dokter. Jadi udah ketuaan betul karena saya masuk S3 itu umur 49 ya. Jadi ini yang kita harapkan. Kalau dia memang mau concern mau jadi dosen di FKUPN misalnya atau di tempat lain, tapi dia punya cita-cita menjadi seorang PhD, tidak ingin jadi seorang spesialis. Ya. Baik, Dok. Dia Terima bisa kasih, jadi Dok, atas spesialis juga, jawabannya. tapi lebih panjang lagi mungkin prosesnya. Ya. Ya, baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita jawab dulu, Dok, pertanyaan di Q&A selanjutnya, yaitu dari ini dari akun FTM HAZZHRS ya, Dok ya. Saya izin membacakan. Selamat malam, Dokter. Izin bertanya, untuk dana health research ini, sumber-sumber dan cara dapatnya kayak gimana ya, Dok? Iya, ini yang memang mungkin dana awal kita akan dapat bantuan dari rektorat ya. Tetapi prinsipnya seperti lembaga-lembaga riset yang lain itu sangat ditentukan oleh pertama adalah tim. Kita kan ini timnya ada sekitar 20 orang. Itu yang pertama. Yang kedua memetakan riset-riset unggulan. Nanti kita mengadakan kerjasama dengan dana-dana hibah penelitian. Bisa itu dilakukan dengan lembaga yang ada di internal, atau kita mengadakan kerjasama dengan lembaga riset di luar. Itu prosesnya seperti itu, biasanya seperti bola salju ya. Jadi seperti di Eijkman itu saya kira udah puluhan tahun, mereka itu misalnya dari Bill Gates ada anggaran misalnya sekitar 500 juta untuk penelitian malaria. Nah itu mereka membuat proposalnya, kemudian diajukan, kemudian dipaparkan. Setelah disetujui, maka riset itu bisa berjalan. Nah sebenarnya Open Ferry ini punya potensi yang besar, ya, yang bisa dikembangkan, bahwa sekarang bahkan beberapa pemerintah daerah itu juga punya dana riset. Ya, misalnya satu kabupaten ingin penelitian tentang pemberdayaan suatu kampung supaya apa MCK-nya bagus misalnya. Perlu riset MCK yang bagaimana sih yang tidak menimbulkan suatu konsekuensi penyakit menular. Nah itu bisa jadi salah satu bagian penelitian UPNPRI. Nah itu kalau dosennya nanti melibatkan mahasiswa sebagai skripsinya itu juga bisa. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya untuk Kak dengan akun FTM HAZZHRS. Baik, Dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini Dok, dari akun Dewi Wardani. Nah, selamat malam Dok, izin bertanya, bagaimana cara dokter dan kami sebagai mahasiswa motivasi diri untuk terjun ke bidang penelitian ini Dok? Ya, yang pertama adalah harus ada lembaganya. Lembaga itu seperti UPNPRI kan untuk mengakomodasi dalam konteks riset multidisiplin. Nah, di mahasiswa pun harus ada semacam community research. Saya kira sudah ada itu ya. Jadi suatu community research yang memang concern untuk itu, dan itu nanti akan ada pertemuan-pertemuan lintas mahasiswa tentang riset ya. Dan bahkan ada beberapa fakultas seperti di UI itu, mereka penelitian riset mahasiswanya itu bisa memberangkatkan ke negara-negara di luar ya, seperti Amerika dan sebagainya. Karena hasil penelitiannya diajukan ke suatu seminar di luar negeri, diterima, dan itu akhirnya dikirim oleh FKUI untuk mereka hadir. Seperti itu. Jadi
untuk riset ini tidak harus ada komunitasnya, karena masalah riset adalah masalah hati, ya. Jadi kepedulian kita untuk terlibat. Dan saya kira untuk generasi kalian tidak bisa lagi tanpa riset. Walaupun nanti jadi spesialis ortopedi, konsultan, misalnya konsultan bidang spine dan sebagainya, dia kalau tidak akan berkembang kalau tanpa riset. Dibandingkan generasi tahun 70-an yang belajar dari seniornya. Misalnya ada patah tulang seperti ini, dia katanya ke senior, oh itu ditangani seperti ini. Nah, kalau sekarang kan ditanyakan, evidence base-nya apa sih? Kok harus begini menangani pasien patah tulang seperti ini? Ada risetnya nggak? Meta-analisisnya seperti apa? Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Dewi Wardani ya. Baik dok, selanjutnya ada lagi nih dok pertanyaannya, yaitu dari Kak dengan akun RAC MWN. Nah, malam dok, apakah UPN Ferry memiliki topik penelitian tertentu yang diprioritaskan dok? Boleh dok, Oh silakan iya, dijawab. ini saya buka bukunya ya. Jadi memang kita 2021 ini lebih ke arah pembentukan UPN Ferry ya. Jadi untuk strategi mengembangkan kebijakan riset ya dan program. Tahun 2022 itu baru kita mengembangkan implementasinya ya, manajemen UPN Ferry. Ini roadmap kita dari 2021 sampai 2006. Nah, bidang-bidang yang dikembangkan itu, ini saya bacakan saja ya dari yang waktu itu kita usulkan. Silakan dok. Pertama adalah kesehatan bencana, kemudian kesehatan komunitas berbasis multidisiplin, kemudian untuk keperawatan ini kita mengembangkan namanya penelitian asuhan keperawatan berorientasi masa depan, futuristik ya. Kemudian neuroscience ya, neuroscience ini bidang yang saya kira akan sangat berperan ke depan. Jadi neuroscience itu tidak harus jadi spesialis neurologi, ya. Jadi dia bisa mengembangkan dari berbasis biomolekuler. Karena itu mengembangkan teknik-teknik untuk masalah neuroscience yang terkait dengan sistem saraf, ya, seluler molekuler dan juga bagaimana yang disebut dengan neuroscience sosial, ya. Jadi kemudian stem cell, ya, kemudian medical engineering. Jadi kita nanti akan menginisiasi mahasiswa-mahasiswa yang dia tertarik ya, bagaimana sih untuk membuat alat diagnostik rapid test misalnya. Itu salah satu yang menarik ya. Jadi itu bidang-bidang yang akan dikembangkan di UPN Ferry. Baik dok, ternyata memang cukup banyak dan juga menarik-menarik ya dok topik dari penelitian yang tadi sudah beliau paparkan. Nah, mungkin selanjutnya dok, karena pertanyaannya sudah habis, mungkin dari teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik lagi pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dok, ya saya juga ingin bertanya nih dok, karena UPN kali ini juga baru, siapa saja dok tenaga pendidik yang tergabung di UPN kali ini dok setelah 2 bulan pembentukan ini? Saya lupa lagi ya, tapi itu adalah beberapa tim ya, ada dokter-dokter di FKUPN yang udah PhD ya, di berbagai multidisiplin, itu ada sekitar 20 orang ya. Nanti kalau ini sudah berkembang, baru kita akan melibatkan para dosen dari FIKES dan Fakultas Teknik. Ya tentunya dalam proses itu kita pun akan mengundang ya, jadi adik-adik mahasiswa yang punya komunitas riset, masukan-masukannya untuk mengembangkan UPN Ferry.
Baik dokter, terima kasih. Em, Selanjutnya dok, mungkin saya juga izin bertanya lagi dok. Eh, Kalau dari dokter sendiri, mungkin bisa memberikan pendapat dok untuk kepada kita mahasiswa-mahasiswanya, bagaimana sih dok keaktifan dan juga kontribusi kita selama ini dok, apakah sudah cukup atau mungkin tips-tips dari dokter supaya bisa lebih baik lagi sih dok, menjadi mahasiswanya dok. Iya, saya menghendaki sebenarnya saya mendidik mahasiswa saya di bidang infeksi penyakit dalam itu agar melihat suatu keilmuan itu dari multi perspektif. Satu. Kemudian diagnosis berorientasi masalah. Nah, ini yang dikembangkan oleh FKUI sebenarnya sejak 30 tahun yang lalu pada mahasiswanya. Jadi, misalnya saya memberikan kuliah tentang demam berdarah, itu jangan melihat demam berdarah itu ada demam selama 5 hari, kemudian trombositnya menurun, kemudian pasiennya ada yang sehat dan ada yang meninggal. Tapi harus dilihat dari perspektif imunopatogenesis, bagaimana terjadinya di tingkat sel, kenapa hematokritnya meningkat, kemudian kenapa terjadi kebocoran plasma, itu harus dikaitkan dengan klinis, ya. Jadi kalau kita melihat satu pasien, misalnya pasien stroke dengan diabetes, itu juga adik-adik harus melihat bukan gula darahnya meningkat, kenapa sih terjadi hiperglikemia? Bagaimana proses itu pada proses glikosilasi di hati. Terus kenapa dia bisa gula darahnya sampai 600? Nah, itu yang harus dimiliki oleh adik-adik sebagai mahasiswa FKUPN. Jadi pendekatannya itu harus ada kemampuan biomolekuler, jadi ilmu tentang selnya juga harus kuat, patofisiologinya harus kuat, sehingga waktu pendekatan anamnestik dan diagnostik pada pasien juga akan lebih tajam. Ya, ini satu kata kunci aja misalnya. Kita melihat pasien gagal ginjal. Gagal ginjal itu sederhana. Pertama ada hipertensi, oliguri. Ya, jadi hipertensi, tekanan darah tinggi, oliguri. Kencingnya sedikit. Ya. Kemudian nanti kalau dia berat jadi sesak nafas. Jadi asidosis. Jadi sederhana sebenarnya. Atau pada demam tifoid itu kalau kita lihat dari proses patofisiologi bakteriemia itu 3 aja. Ada demam, sakit kepala, konstipasi. Itu gejala yang muncul dari bakteriemi 1, bakteriemi 2. Itu saya diajarkan waktu saya koasisten di FK Unpad. Jadi guru-guru dulu itu mereka tidak punya laptop, belum ada internet, tapi mereka bisa membuat kata kunci mendiagnosis satu kasus penyakit. Ya, sekarang adik-adik harus begitu. Jadi kalau ada kasus tentang asma, ya dilihat patofisiologinya gimana. Terus proses yang terjadi di paru-parunya seperti apa sih? Ya, mengenai sirkulasi metaboliknya, delivery oksigennya, endotel di vaskuler alveolusnya seperti apa. Ya, itu yang ingin disampaikan untuk mahasiswa FKUPN. Baik dokter, semoga mudah-mudahan nanti kita ini bisa mewujudkan dari tadi yang sudah beliau paparkan tadi ya dok. Lalu dok, sebenarnya ada lagi dok pertanyaan, izin membacakan lagi dok. Jadi izin bertanya, bagaimana sih dok cara manage waktu untuk fokus jadi dokter sekaligus peneliti? Nah ini juga, saya juga penasaran nih dok, bagaimana ya dok? Dengan waktu yang sangat padat, yang seperti kita tahu, bahkan preklinik aja saya rasa udah padat juga ya dok. Iya, itu memang masalah kekuatan hati ya. Saya sendiri juga awal-awal itu berpikir gimana nih saya praktek pagi dan sore, tapi juga harus peneliti ya. Tapi karena saya waktu itu dipaksa S3 di UGM, maka kita harus memanage diri kita bisa praktek dan bisa meneliti. Nah itu memang perlu pengorbanan yang khusus ya. Apalagi kalau saya sudah
keluarga kan pengorbanannya itu kan dari keluarga, ya keluarga. Jadi mereka harus rela kita misalnya di Jogja sebulan dan sebagainya. Jadi ada pengorbanan-pengorbanan yang insya Allah itu pengorbanan yang tidak sia-sia sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif materi, tidak akan selesai. Artinya apa? Artinya saya sebulan tidak praktek karena menyelesaikan penelitian di UGM misalnya, ya kita harus mencoba untuk ikhlas dan rezeki itu ada yang mengatur ternyata. Jadi ada yang mengatur itu. Jadi tetap kehidupan itu bisa berjalan. Itu memang harus ada namanya learning by doing, dijalankan. Nah, kayak penelitian tadi yang dikatakan Prof. Elis itu, kita memanage dibantu oleh PPDS dan Koas yang waktu itu lagi stase di RSPAD. Itu penelitiannya RCT. RCT, jadi PPD dan Koas itu membagi 2 pasien yang placebo dengan yang dapat Propolis selama setahun. Nah itu juga salah satu manajemen bagaimana kita memberdayakan adik-adik yang lagi pendidikan. Tapi itu sifatnya sukarela ya waktu itu, karena kita menawarkan dulu bersedia nggak jadi riset asisten. Jadi riset asisten ini saya lihat sudah terbangun sebenarnya bagi adik-adik lulusan FKUPN, karena waktu saya menyelesaikan subspesialis di FKUI, saya menggunakan 2 riset asisten, salah satunya lulusan dari FKUPN. Jadi ternyata setelah intensif mereka menjadi riset asisten, itu punya kemampuan dalam pengolahan data, dalam menganalisis data dan sebagainya. Itu harus dibina dari sekarang. Ya. Dan itu menjadi profesi sendiri itu, karena ada perhimpunannya, saya lihat ada grup WA-nya. Misalnya ada dokter ini perlu penelitian ini, nanti akan ditawarkan orang riset asisten dari grup itu. Baik dokter, jadi teman-teman semua untuk menjadi seorang dokter dan juga sekaligus peneliti, pasti tentunya kita harus membutuhkan perjuangan dan juga kegigihan dalam mewujudkannya ya. Oke, mungkin dokter karena waktu sudah menunjukkan pukul 27, yang dimana di sini sayang sekali kita akan cukupkan sekian. Nah, mungkin dari teman-teman, jika ada pertanyaan lagi mengenai UPN Ferry, boleh menghubungi kemana ya, Dok? Oh iya, itu sekretariatnya ada di lantai 1 FK, tapi itu lagi direnovasi. Jadi bisa langsung ke saya sementara ini ya. Jadi kalau mau WA, nanti ada grup nomor WA saya, atau kalau ke email juga boleh, sorelado@gmail.com. Baik, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ke sekretariatnya, atau boleh WA ataupun email ke sorailardo@gmail.com ya dok ya. Lalu dok, mungkin sebagai penutupan, apakah ada pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan untuk teman-teman semua, terutama bagi mahasiswa yang ingin terjun nih ke dunia riset? Ya, saya berharapkan dari setiap angkatan, ini yang penting Open Ferry itu nanti ke angkatan di bawah, ke angkatan di atas, tolong di-share ya. Yang kedua, kalau memang ada yang berminat mengisi website Student Capacity Research, silahkan. Yaitu menulis sekitar 2-3 halaman, 1,5 spasi, nanti kita akan edit ya. Nah itu sudah ada beberapa yang menulis ya, saya kira itu. Ya mudah-mudahan UPN ini dengan dukungan adik-adik mahasiswa bisa berkembang dengan baik dan lancar. Amin, amin dok. Terima kasih banyak dok. Mungkin dokter jika maaf dok, jadi terima kasih banyak dok untuk sharing-sharing kita kali ini. Mungkin karena sudah 29 mau ke 30 ya dok ya, kita cukupkan sekian dan kita mungkin bisa berpisah untuk sementara untuk kali ini.
Baik dokter, mungkin jika ada kepentingan hal lain, boleh diperbolehkan untuk meninggalkan live Instagram kali ini. Terima kasih banyak, dok. Ya, saya izin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Ya, kasih. Waalaikumsalam, dok. Terima kasih banyak. Ya, izin ya. Baik, dok. Nah, buat teman-teman semua, eh, jangan khawatir ya, sebab sharing-sharing kita hari ini akan ada lagi nih, yang pastinya dengan topik dan juga pembicara yang gak kalah seru lagi. Ditunggu ya teman-teman. Oh iya, Salsa juga mau nge-infoin ke teman-teman semua bahwa Versa ini lagi ngadain suatu kegiatan, yaitu Vice Versa. Nah, di antaranya terdapat suatu seminar yang sangat menarik juga dengan temanya yaitu Biomedicines, the Current Issue and Breakthrough of Cell Therapy. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Info lebih lanjut bisa dilihat langsung di Instagram @viceversa_fkupnvj. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link kuesioner yang sudah diberikan di kolom komentar ini oleh salah satu dari panitia kami yang sudah saya pin atau yang sudah saya sematkan. Terima kasih banyak. Saya Salsa Bilal Lutfi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Versa Talk selanjutnya. Dadah, selamat malam.